Salam persaudaraan. Salam. Dulur-dulur, malam hari ini bisa ketemu lagi dengan Mbah Sirot dan kawan-kawan. Nah, untuk malam hari ini saya perlu menyampaikan terhadap saudara-saudara saya atau sedulur-sedulur saya yang saya cintai dan dicintai oleh saudara-saudara semua. Yang jelas saudara-saudara semua, yang depannya ada SH-nya itu adalah saya mengaku bahwa itu saudara saya. Semoga saudara-saudara ya sama, bahwa yang depannya ada setia hati atau satu hati atau setia hati itu saudara. Karena berjuang untuk melaksanakan kebaikan di dunia ini khususnya, syukur sampai ke akhirat. Sedulur-sedulur semua, insya Allah nanti Mbah Sirot dari Sanggar Persaudaraan Setiati yang ada di Semarang nanti akan menyampaikan atau akan memberikan terhadap saudara-saudara saya yang mau. Tapi kalau yang tidak mau ya juga enggak masalah. Karena apa namanya, doa itu atau mantra itu butuh keyakinan, butuh keteguhan, butuh kekusukan. Karena pernah Mbah Sirot mendapatkan mantra pambungkus atau mantra panutup. Karena apa? Kok ada panutup? Karena ada bukaan. Berarti kalau sudah dibuka ya ditutup. Masalahnya kalau nggak ditutup ya nanti ngabar. Nah, kenapa Mbah Sirot berani menyampaikan atau akan menyampaikan ini? Karena ilmu. Cara Jawane ilmu kuwi digembol ya ora kotol-kotol, dibuak ora kemerusak. Akan tetapi sebuah kebaikan itu kalau diberikan, apalagi nanti saudara-saudara saya atau sedulur-sedulur saya bisa mengamalkan. Berarti kalau ada satu orang bisa mengamalkan kebaikan mantra maupun kebaikan di dalam hidupnya, berarti tambah satu orang yang melakukan kebaikan. Akan tetapi sebelum saya memberikan atau menyampaikan mantra panutup atau mantra pambungkus, karena ini ada adik-adik saya, kemungkinan ada yang mau ditanyakan atau mewakili saudara-saudara yang mungkin belum tahu. Akan tetapi kalau yang sudah tahu, ya supaya lebih tahu lagi, lebih yakin lagi, berarti ada, kan begitu. Sedulur-sedulur semua yang saya banggakan dan yang saya cintai, karena ini waktunya di sini sudah jam berapa Dek ini? Jam 10. Jam 10, jadi sudah agak malam. Akan tapi orangnya saya itu tidak kenal malam, karena dulu waktu saya menerima ilmu itu sampai paling tidak jam 3 sampai hampir setengah 4 malam. Jadi sampai pagi begitu Dek ya. Jadi ini masih gasi, tapi gasi oh yo ngantuk yo kena kan itu ya. Ini santai aja, guyu yo oleh, guyon yo oleh. Tapi selama pakai etika, pakai prosedur etika, kan begitu ya. Karena ini sedulur Esa itu yang dikaji adalah berbudi luhur, kan begitu. Nah, untuk komentar-komentar saya maaf kalau tidak bisa menjawab semuanya, tapi mungkin bisa akan saya wakili di saat saya membuat video atau konten ini. Termasuk saudara yang jauh mau minta nomor saya. Nah, kalau ada 1000 saudara yang mau minta WA saya, ya saya malah bingung nanti yang jawab. Ya, jadi saya Mbah Sirot siap, misalnya ada saudara saya, dari saudara Esa siapapun, seneng atau memanggil saya siap. Ya, datang ke daerah saudara-saudara sekalian. Akan tetapi kalau datang ke tempat sanggar Mbah Sirot, ya saya juga siap dan terima kasih. Itulah wujud persaudaraan.
sedulur-sedulur yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk mukadimah cukup dulu, dilanjutkan adik-adik saya akan ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan. Mungkin bisa diawali dari saudara saya atau adik saya, monggo. Oh ya Mas, yang saya mau tanyakan itu kenapa kok setiap habis dikecer itu menaruh morinya, disuruh menaruh mori itu di leher? Kenapa tidak langsung di perut? Atau mungkin ada pengertiannya atau bagaimana Mbah? Oh ya. Nah ini sedulur-sedulur, ada saudaramu yang nanya. Kemungkinan dulu belum saya ceritakan kan begitu ya. Nah kebetulan saya kira sedulur sudah banyak yang tahu ada pengertian atau tidak kan begitu. Tapi yang jelas setelah panjenengan disahkan atau sah menjadi kadang esa, dulu disuruh menduduki ya, mungkin video yang pertama atau yang kedua. Pertama kali karena kamu atau adik-adik saya sudah berani menduduki mori, berarti berani menguasai kesucian. Nah, kenapa untuk pelatih atau tim pengecer ya, setelah selesai keceran, setelah kamu diterima menjadi kadang esa, mori tidak langsung suruh mengikat ke perut ya, karena segala sesuatu termasuk makanan sebelum nyampe ke perut itu lewat leher dulu deh. Nah, leher itu ibaratnya batangnya kepala kan begitu. Nah, kenapa kok suruh mengikat atau menaruh ke leher dulu? Karena saat itu juga, malam itu juga kamu sudah diakui kadang esa, berarti sudah siap berusaha melaksanakan sucian. Karena akan tidak menjadi suci itu setelah lewat sini deh. Ya, maka dari itu apapun yang dimasukkan dalam mulut kita itu harus sesuatu yang suci. Mulai yang tidak suci, ya itu dibuang aja, mah ikatan di sini ke perut itu harus suci. Ya, artinya suci itu seperti apa? Oh, baik. Termasuk mulut itu kadang-kadang ya juga mulutnya baik, tapi keluarnya jelek. Ya tahu ucapannya jelek kan jadi jelek, tapi mulutnya baik kan begitu. Nah, orang akan jadi baik ini atau menjadi jelek karena ada ini ke atas deh. Ya, maka dari itu suruh mori untuk ditaruh di sini supaya yang masuk ke sana itu semuanya adalah kesucian. Begitu deh. Mata bisa jadi ya, lewat mata, panca indera mata ini bisa jadi kita tidak jadi orang jadi tidak baik karena dari mata ini, dari telinga ya, krungu kono ana donya tak colonge kan dadi elek to iki, mergo krungu melihat sesuatu yang baik aku ra duwe tak colong ya. Nah, karena kamu sudah menjadi orang yang sadar, ingin berusaha menjadi orang yang berbudi luhur, orang yang menjadi orang yang tahu benar dan salah. Nah, inilah wujudnya. Kesucian dimulai dari sini supaya ini semuanya suci. Begitu intinya. Jadi ikatan ini diikat ya, ikat kesucian mulai dari leher ini. Ya. Setelah itu kenapa kalau sudah diikat di leher, ini nanti diikat di perut. Perut itu yang ada di perut ini supaya suci semua. Ya, supaya suci. Harapan nek cara Islami mangan sing halal kan begitu toh. Mangan sing halal itu, tapi mangan sing baik. Nah, halal itu kalau bahasa Arabnya itu kan apik. Ning halal jadi haram bisa, mergo beras itu halal, mergo le njipuk kancane itu dadi haram kan begitu ya. Nah, sedikit pengertian ditaruh di sini harapan saudara Esa itu selalu berusaha ucapan apapun tindakan itu selalu yang baik, yaitu bahasa umumnya berbudi luhur. Begitu dek sekilas ya. Mungkin saudara yang lain atau adik yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh iya Mbah, ini saya mau tanyakan tentang beberapa teman saya itu kan mengatakan bahwa tentang mangrut tinggal. Jadi kadang ada yang mengatakan
kamu itu harus siap dengan konsekuensi dari mangru tinggal. Nah, sebenarnya mangru tinggal itu yang bagaimana? Oh ya. Jadi mangru tinggal itu begini deh. Misalnya saya berteman kali panjenengan ya. Ini kan siji kan. Ini ya berteman karo kene kan ono. Nah, terus jadinya mangru tinggal ini ya, kalau tidak bisa memanage, tidak bisa konsekuen ya, akhirnya bisa pengadu domba. Ya. Apik kono kok, apik kono nek omong karo kene apik nggonmu. Apik kan ah ini jenenge mangru tinggal. Tapi sebagai sedulur Esa, saudara Esa itu karena di saat saya latihan menjadi siswa, menurut digambarkan di dalam baju hitam, celana hitam, yang lengannya ini lebar, ya, ini siap menerima ilmu dari siapa saja, gitu loh. Jadi berarti kalau saya cari ilmu dengan si A si B itu nggak masalah, ya. Nah kalau saya datang ke tempat 4 orang, berarti 4 tinggal gitu. Nek mangro kan 2. Iya. Loh, nah kalau langsung 10, berarti 10 tinggal. Ya 10 tinggal. Nah, maka dari itu ada beberapa di dalam jurus itu, ya. Kalau sudah menghadap ke 4 kiblat, ya. Ada jurus yang langkah itu segi 4 itu ada nantinya, ya. Nah, ini berarti kita sudah sudah pengalaman ke sana, sudah pengalaman ke sana. Nah, ini sudah 4 kiblat. Pancernya kita, gitu loh. Ya, jadi mangro tinggal wong mangro kadang seneng kene kadang seneng jeneng mangro kaya wong bingung itu loh, mangro ki wong bingung ya toh. Tapi kalau kita mencari ya orang Indonesia berat mencari itu ya. Nah mungkin ada yang mengatakan nah, kalau begitu tidak menghormati Ki Ngabih Suradiwirya ya toh. Kamu cara menghormati seperti apa kan begitu ya. Nah apakah semuanya ya selama itu menjadi kebaikan itu adalah menghormati. Tapi nek aku menghormati mung nggih tapi ora nglakoni apa-apa. Nek wong Islam ya padha karo wong Islam niku. Wong Islam arep bodho niku lho, wis ora poso, nek takbir banter dhewe. Nek mangan jenang tek oke dhewe. Lah iki menghormati sapa iki, ya toh? Nah, menghormati Allah itu harus perintahnya kan begitu. Nah, maka dari itu kita membela Esa itu membela siapa? Kan begitu. Kan membela kebenaran. Di saat saudara Esa melakukan kebenaran berarti ini menghormati Ki Ngabih Suradiwirya. Itu pusatnya kan begitu. Tapi jalurnya, nah jalurnya lewatnya ada yang mungkin dari Esa Winongo, Esa Terate. Tapi kan ada Esanya semua. Pokoknya di sana secara teknik, cara penyampaian fisik maupun apa itu ya tekniknya atau perannya itu beda. Tapi jalurnya setia hati. Nah setia hati itu apa to lanjut ngono? Setia hati apa? Setia hati iki apa? Kan lek jan bingung tuh kuwi. Ditanyanya, "Dik, setia hati apa?" Ya setia hati. Lah ora rampung tekan sok kiamat. Setia hati apa? Kan begitu. Karena setia itu orang yang setia pada hatinya karena pada dasarnya hati itu mata hati tidak pernah ucapan yang tidak baik. Pasti benar hati itu, ya. Karena apa? Salah satu contoh, ya. Saya punya rokok, jenengan punya rokok di dalam hati. Ini pasti ini punya adik jahil, kan begitu. Walaupun kadang-kadang kalau yang lolos, gitu. Tapi kan dalam hati itu tahu bahwa ini punyaan orang lain, gitu loh. Nah, setia ndak? Kan? Kalau setia pasti tidak ngambil. Tapi kalau nggak setia dengan mata hati, pasti ngambil. Pas nono wonge, gitu loh. Maka dari itu ilmu setia itu seperti apa? Kalau tanya begitu lah jawab bingung. Gitu. Ilmu setia itu jurusnya, ada ilmu setia keesaannya itu bingung. Nah coba sekarang misalnya keesaan Ki Ngabih Suradiwirya sing kaya ngomong. Sing kenal karo Ki Ngabih Suradiwirya kan Pak Harjotomo sama Pak Melin dan lain sebagainya. Anak turunnya ora kenal. Ya. Hanya ini keesaan. Keesaan itu apa? Supaya kamu menjadi orang yang tahu benar dan salah dan melakukan berbudi luhur. Gitu loh. Ini setia. Akhirnya kita setia dengan berbudi luhur ini. Caranya apik piye? Wong ora kandhani ngerti kok. Apik karo Allah isan ngerti kuwi. Ora mang sekolah ngerti. Iki apik, iki Allah ngerti to nih. Ora mang kandhani pun. Ya. Nah itu namanya setia
mati, ya toh? Jadi mangruti nanti wong bingung. Ya. Tapi kalau kita mencari ilmu bukan orang bingung, karena saya mencari ilmu. Ya. Sekarang contoh. Jenengan saya nak ngelatih kula. Nah, mungkin keesaannya itu nyuruhnya kamu harus menjadi orang yang baik. Tapi aku lah menyampaikan apa ini ngene iki lho, Dik. Orang ngono. Gitu. Kamu menjadi orang yang baik. Udah otomatis kan begitu. Nah, terus pelatih yang lain menyampaikan seperti ini. Selama itu tujuannya tuh dia untuk yang jelek, ini adalah keesaan. Nah, keesaan pengertian yang baik terus dilakoni sampeyan. Ini namanya setia hati. Maka itu kemarin saya ngomong, kamu menjadi orang setia hati karena mesti harus ada keesaan. Ya, harus ada keesaan. Ya. Nah, keesaan lewatnya apa? Berkembangnya zaman ya. Tapi juga namanya berkembang ini bisa jadi kita mengambil dari apapun, termasuk kalau orang esa medianya mori, artisake yang nggowo jagung, nggowo gedhar roti, hanya media untuk kamu bisa melakukan kebaikan. Masalahnya apa? Orang esa itu tidak hanya satu agama. Nah, terus kalau orang Islam begini, ada ayat ya. Jadi ayat dan surat ya. Jadi ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa ayat? Ya ayat Al-Qur'an kan begitu. Ayat itu yang tertulis. Nah, kekuasaan Allah yang ada di dunia itu bisa diambil manfaatnya, bisa diambil ilmunya. Ya. Salah satu contoh, saya keesaan Mas Nur Hadi Abbas Magelang itu waktu memberi keesaan sama saya. Dan saya yakin itu tidak mungkin dari Ki Ngabdi Surodewirio. Tapi dilakukan baik. Contohnya, waktu itu Mas Nur Hadi Abbas mengatakan orang Esa itu bisa mengambil pengertian dari pohon bambu. Begitu. Pohon bambu itu kalau sendiri pasti miring, melengkung. Nah, itu bisa dibuktikan kan begitu. Tapi kalau banyak rangkul-rangkulan, mesti jejek. Ya jangan, oh ya benar, ya. Ini tidak mengambil dari Al-Qur'an, ini namanya dari ayat yang tersirat, ya, bukan yang tersurat, gitu loh. Jadi tanda-tanda kemuliaan Allah, kehebatan Allah, yaitu membuat alam semesta ini, ya. Ya, terus dari apa lagi? Tergantung karena ini untuk memberikan pengertian yang nanti menjadikan perilaku, ya. Salah satu contoh, kalau penjenengan jadi orang Indonesia bangga mergo kancane oke. Ya, lah tiba-tiba kamu jalan yang melaku, kuwi ora pas nonggon daerah Esa, sampai tiba, aku mau nek ditulung Esa mau pokoke mau, lah sampai semaput sampai kejet-kejet itu. Nah inilah maka dari itu di dalam Esa saya akan membuat baik ya dengan punya kata Esa wabil umum terhadap masyarakat pada umumnya, ya. Jangan seperti nanti seperti kupu-kupu yang indah terbang sampai jauh ya. Tiba-tiba tidak tahu dia ada hujan, ya namanya hujan terus ya. Nekat nek kan itu terbang. Kupu yang indah banget. Wah, udah terbang. Terong ilmu dhuwur ya. Ngerti-ngerti ana udan. Ya, dia jatuh tidak mampu ya menahan hujan ini. Akhirnya dia jatuh di blumbang yang kecil. Ya. Di blumbang yang kecil. Dia kejet minta tolong iwak mas ya, ikan mas datanglah. Yang datang siapa? Kodok berontok kok begitu. Saya tolong yang nggak mau kalau nggak ikan mas. Yalah datang kapan ikan mas? Ya seperti kita. Kalau kita hanya baik dengan satu rombongan, ya sampai kamu jatuh nggak mau ditolongin, ya tunggulah saatnya. Kamu kejet gitu loh. Nah, maka dari itu Esa harus memberikan contoh bedanya orang Esa dan bukan orang Esa seperti apa. Esa yang selalu dikaji adalah berbudi luhur. Berbudi luhur seperti apa? Kita sudah melakukan belum? Ya, mungkin kalau kamu mencarkan sinar kamu ngelatih berapa kali, gitu. Terus di dalam masyarakat kamu jadi apa? Jadi RT apa ora, gitu. Di sanjung-sanjung dah. Ane mau diwedeni kan dihormati lain loh, Dek. Wah, wedi ngono. Lah iki celaka, gitu. Nah, sesuk kowe nek wis nggawa teken ora diwedeni karo cah cilik. Gitu. Kenapa kebanggaan fisik sampai kapan? Gitu. Sampai kapan bisa dihitung?
Tapi insya Allah kalau ilmu sampai penjenengan tua pun masih bisa digunakan. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, monggo kalau ada. Santai mawon, saya tak udut sih, gampang sih. Angko menitane ping piro kae? Sampai lama apa enggak itu? Lanjut, monggo. Ya, kalau enggak itu aja dulu. Apa ya? Saya akan menyampaikan mantra pambungkus ya, mantra pambungkus ya. Sun angirup daya panguwasaning jagat.